Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkenan dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat kita di SD Negeri 1 Bojong. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita dan besar Muhammad SAW. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak komite sekolah yang saya hormati, Dewan Guru Negeri 1 Bojong yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi visi dan misi SD Negeri 1 Bojong. Sosialisasi visi dan misi SD Negeri 1 Bojong. Adapun acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Sukabumi, kemudian acara pokok, dan yang kemudian doa tutup. Untuk pasukan acara, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Sukabumi. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sayyidina Muhammad bin Abdullah alladzi la ilaha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ala sunnati wa jama'ata min yawmin hadza ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah
SD Negeri 1 Bojong, yang terhormat para dewan guru, staf pengajar dan seluruh jajaran pendidikan SD Negeri Bojong yang hadir pada kesempatan ini. Terlebih dahulu saya memohon izin berbicara memenuhi tugas mengisi sambutan sebagai komite sekolah. Saya menyadari bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab 3 komponen pokok, yaitu masyarakat, pemerintah, dan orang tua. Di mana dari yang ketiga itu yang paling dekat kepada anak-anak didik kita itu adalah 3 komponen saja. Yang pertama adalah pihak sekolah, yang kedua orang tua wali, dan yang ketiga adalah komite sekolah. Sehingga mungkin analisis saya di sini, ketiga unsur pokok ini kalau kita selaraskan dengan prinsip dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, saya memposisikan bahwa pihak sekolah itu sebagai pengasuh susu. Sementara pihak pendidik sekolah saya posisikan di posisi Bima Dia Mungkarso, dan orang tua beserta muridnya saya posisikan di posisi Ibu Handoyo. Nah, dengan ketiga komponen pokok ini saya berharap semuanya bisa bersinergi, bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi, pada khususnya visi dan misi SD Negeri Bojong 1 yang mungkin saat ini sedang kita rancang di tahun 2024, sehingga visi misi ini bisa berhasil dengan sukses dengan sinerginya ketiga komponen pokok tadi. Saya mungkin tidak banyak yang harus dibahas untuk sambutan ini, karena pada prinsipnya kita mungkin mari mengajak secara persuasif kepada 3 komponen itu untuk bersama-sama bekerja, kita maksimalkan semua kekuatan dan kemampuan kita untuk mewujudkan visi-misi tersebut. Saya berharap pihak sekolah, orang tua, dan komite semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan didasari oleh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala beri semua gerakan dan perjuangan kita. Amin ya Allah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semuanya bisa memahami apa makna yang tersirat dan yang tidak tersirat. Kami percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa rabbi sahbihi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD 1 Bojong, yang saya hormati Bapak dan Guru, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Bojong yang pada tahun 2024. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan kelancaran juga keluhuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya juga sekalian umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini saya akan melaksanakan sosialisasi visi dan misi SD Negeri 1 Bojong, negeri yang sekolah yang kita cintai ini, di mana visi dan misi ini merupakan tujuan kita, sebagaimana tujuan lembaga pendidikan kita ke depannya itu seperti apa. Kemudian visi itu mungkin semacam impian apa gitu. Ya. Jadi impian 4 tahun yang akan datang itu seperti apa. Ya. Nah, adapun visi dan misi sekolah merupakan komponen penting
dalam memandu arah dan tujuan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu harus punya visi dari visi dan misi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi visi dan misi itu biasanya diganti 4 tahun sekali. Jadi apakah ini sudah tercapai atau belum? Kemudian apabila visi itu mau diganti, maka harus ada berita acara. Yang kedua, visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang, yaitu biasanya 4 tahun. Kemudian untuk misi adalah langkah-langkah strategi dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi. Jadi misi ini adalah caranya bagaimana, langkahnya bagaimana, strateginya bagaimana supaya misi ini tercapai. Kemudian visi memberikan arah dan tujuan, sedangkan misi menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program atau dalam RKT, rencana kerja tahunan. Nah, kenapa visi dan misi ini penting? Satu, menggambarkan atau memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan. Jadi semua program itu dituangkan di dalam program sekolah, kemudian dijabarkan oleh setiap guru di dalam kelas. Kemudian meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Jadi potensi sekolah ini apa sih yang bisa kita gali, apa yang bisa kita kembangkan untuk supaya kedepannya lebih baik. Kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi dengan adanya visi dan misi, apa sih kekurangannya? Nah, di tahun lalu yang tidak tersampaikan atau yang tidak terlaksanakan. Nah, dengan adanya visi dan misi kita kembangkan lagi. Coba next. Nah, adapun proses penyusunan visi dan misi sekolah, satu, analisis. Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah saat ini. Jadi kalau kita ingin membangun atau membuat sebuah visi dan misi itu, kita itu harus melihat posisi sekolah kita. Misalnya sekolah kita itu kelebihan, kelemahan. Coba bisa tidak menggambarkan sekolah SD 1 Bojong kelebihannya apa saja Pak Revi? Kelebihan, kekuatan yang ada di SD 1 Bojong. Misalnya siswa banyak, kemudian sekolah berada di jalur protokol, kemudian apa lagi? Prestasi siswa baik, kemudian siswa disiplin misalnya, kemudian dekat dengan tempat peribadatan, ya misalnya dekat. Nah, itu adalah merupakan satu kekuatan. Kelemahannya apa? Kita lahannya sedikit, terus itu bisa dijadikan visi. Kemudian tantangannya apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Nah, terus melanjutkan sekolah merumuskan visi merumuskan cita-cita, melanjutkan sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Nah, tadi dari kekuatan itu bisa kita buat menjadi visi.
Misalnya sekolah berada di jalan protokol, berarti siswa itu lebih mudah gitu dijangkau untuk apa? Ya, transportasinya lebih mudah gitu. Dibandingkan dengan sekolah yang misalnya di apa? Di pedalaman ya, di pedalaman yang harus jalan melewati gunung atau melewati hutan atau melewati kali. Kemudian penyusunan dengan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat menyusun misi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Nah, dari kekuatan-kekuatan itu kita buat sebagai visi. Next. Nah, dari situ kemudian SD 1 Negeri 1 Bojong ini visinya yaitu terwujudnya peserta didik gemilang, generasi mandiri, kreatif, berakhlak, mulia dan cinta lingkungan. Kira-kira ada yang mau dikoreksi, Pak Komite? Karena Pak Komite ini yang punya lembaga pendidikan ini adalah Pak Komite. Kita hanya karyawan. Coba terwujudnya peserta didik gemilang, generasi mandiri, kreatif, berakhlak mulia dan cinta lingkungan. Nah, misi SD Negeri 1 Bojong itu yaitu ada sabta karya inovatif. Satu, membangun kultur budaya sekolah berkarakter religius. Kemudian yang kedua, menerapkan regulasi sekolah sesuai dengan asas hukum, politik, dan sosial etik. Tiga, mengembangkan kebutuhan sarana prasarana sekolah berstandar nasional. Empat, memfasilitasi integritas personal di dalam sistem sekolah yang informatif. Lima, meningkatkan kualitas personal yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. 6. Meningkatkan proses operasional dan kurikulum sekolah secara efektif dan efisien. 7. Mensosialisasikan prestasi hasil pendidikan menjadi milik publik. Jadi setiap ada prestasi itu kita tempel, kemudian kita beri reward untuk baik siswa maupun guru. Kemudian strategi penyusunan hasil analisis SWOT, fungsi-fungsi sistem SD Negeri 1 Bojong. Analisis SWOT itu adalah tadi apa ya? Kekuatan, kelemahan, tantangan, ya. Yang tadi itu sudah dibaca analisis SWOT. Kemudian menetapkan target periode prestasi sekolah. 3. Mengesahkan regulasi penjaminan mutu edukatif dan administrasi sekolah. 4. Menyusun program visioner inovatif pendidikan yang serius. 5. Menyusun schedule monet personal untuk mencapai motivasi kerja optimal. Jadi setiap 6 bulan sekali atau minimal 3 bulan sekali itu kita selalu mengadakan supervisi guru pembelajaran. Tujuan SD Negeri 1 Bojong secara umum: A. Mewujudkan komitmen SD Negeri 1 Bojong berprestasi maju dengan sistem dan kultur yang berdasarkan hukum, sosial, etika, dan religius. 6. B. Menciptakan sekolah bercitra disiplin, bersikap anti pekat, penyakit masyarakat, diantaranya mencopet, mencuri, pokoknya yang meresahkan masyarakat lah ya. Jadi hal-hal yang kurang baik di masyarakat. Berspirit belajar dan rasa bahagia.
Jadi dalam belajar itu anak-anak harus bahagia. C. Menumbuhkan produktivitas dan integritas personal di dalam komitmen organisasi. D. Memiliki sarana prasarana pendidikan yang baik, modern dan cukup. Nah ini sarana dan prasarana mungkin di kita itu belum lengkap. E. Memiliki tenaga guru, staf PU dan penjaga yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Alhamdulillah kalau di sini tenaga guru dan staf juga penjaga sudah bekerja dengan baik. Lanjut. Nah, tujuan dari satu program langsung. Nah, tadi ada indikator generasi mandiri. Nah, apa itu generasi mandiri? Generasi mandiri adalah generasi emas. Jadi di tahun 2045 digadang-gadang bahwa kita itu kan merdeka sudah 100 tahun. Jadi generasinya harus generasi emas. Mungkin yang sekarang beralih dari literasi konvensional, anak-anak nanti akan beralih menjadi literasi digital. Ya. Jadi saya di buku memang. Jadi dengan digital segala memakai teknologi. Ya. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang diharapkan bisa memajukan Indonesia di tahun 2045. Cuma mungkin kita sekarang bisa mengukur di tahun 45 itu bisa atau malah lebih maju atau makin mundur ya. Makanya kita sebagai lembaga pendidikan harus bisa memprediksi untuk pembinaan peserta didik. Merdeka, berdaya guna dan berhasil guna. Adapun program sekolahnya yaitu untuk indikator generasi mandiri tadi yaitu satu melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian membentuk majelis taklim. Majelis taklim mudah-mudahan kita karena musolanya sudah ada nanti kita membentuk majelis taklim. 3. Membentuk OSIS sudah. Kemudian yang belum itu yang keempat membentuk koperasi sekolah. Kemudian kreatif, indikator kreatif itu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk menciptakan hal-hal atau produk-produk baru serta digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi yang disebut dengan kreatif itu menciptakan hal-hal yang baru, menciptakan ide-ide baru. Satu, menyediakan alat-alat atau media seperti gunting. Dan sekolah itu belum anak-anak itu sudah dibiasakan menggunting, kemudian krayon, alat melukis, lilin, kertas, lem dan lain-lain. Kemudian 2, menyediakan permainan papan catur, alat olahraga, alat permainan tradisional setempat. Jadi jangan dilupakan alat permainan tradisional setempat seperti egrang, ya bobodilan, ini ada jangkungan, ya. Nah, kemudian berakhlak mulia. Ya. Berakhlak mulia itu adalah seluruh perilaku yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu berupa adab sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab ini sangat penting, anak itu. Kalau nilai rapot mungkin bisa kita bisa kita buat, tetapi adab ini lebih penting. Ranking itu mungkin tidak berpengaruh, tetapi adab itu ya minimal anak itu misalnya mau ngantri, itu sudah ada. Kemudian menghargai orang lain, kemudian berbicara yang sopan. Itu
merupakan akhlak mulia. Kemudian untuk mengembangkannya, satu mengembangkan pendidikan nilai-nilai agama dan moral. Ya. Dua, memberikan keteladanan yang baik oleh orang tua dan guru. Jadi orang tua dan guru itu harus memberikan contoh yang baik. Jadi langsung yang anak-anak baik menurut orang tuanya dulu yang baik. Seperti guru misalnya, kalau anaknya ingin berpakaian rapi, guru dulu harus berpakaian rapi. Karena guru itu diguru dan ditiru oleh siswa. Kemudian mengajarkan sifat kepedulian dan empati. 4. Pendidikan kepemimpinan yang beretika. 5. Menyusun program sekolah ramah anak dan anti kekerasan. Sudah ada di kita, karena kita ini adalah merupakan sekolah ramah anak. Kemudian 6. Sholat duha berjamaah. Itu kedepannya mudah-mudahan bisa kita jadwalkan sholat duha berjamaah secara berjamaah. Oh, misalnya kalau waktunya kemarau memungkinkan bisa disebar di lapangan gitu ya. Lanjut. Kemudian cinta lingkungan. Sikap dan tindakan yang senantiasa berusaha mencegah kerusakan pada lingkungan, terutama berenang anak-anak sekarang sudah merasakan bencana pada hari ini. Mulailah anak-anak itu kita berikan pengertian atau pemahaman atau edukasi tentang lingkungan. Jadi harus bisa mencintai lingkungan dan juga menanam pohon. 1. Menyediakan tempat sampah. Kalau di sekolah itu tempat sampah harus disediakan. Mudah-mudahan kedepannya setiap kelas nanti akan disediakan tempat sampah. Kemudian membuat daftar tiket kelas sudah dilaksanakan. 3. Mempelihara lingkungan dengan tanaman. 4. Membuat literasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi setiap sudut itu ada literasi tentang pentingnya kebersihan. Misalnya kebersihan itu sebagian dari lingkungan. Cintailah lingkungan bersih. Ya. Kemudian 5. Melaksanakan program sekolah sehat dan ramah lingkungan. Lanjut. Nah, komponen-komponen visi sekolah. 1. Tujuan dan strategi tadi sudah. Kemudian nilai-nilai luhur. Keunikan di sini. Jadi setiap sekolah itu harus mempunyai keunikan lokal. Apa di Bojong itu yang lokal, keunikan lokalnya Pak? Misalnya keunikan lokal itu ciri khas yang ada di daerah tersebut, baik itu makanan atau berupa produk tahu atau misalnya anyaman. Nah, itu harus dikembangkan. Ya, jadi visi dari sekolah mengandung ciri khas atau keunikan. Jadi harus punya keunikan untuk membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Jadi ada di muatan lokal itu. Di muatan lokal itu di kurikulum harus dicantumkan apa yang menjadi keunikan atau kekhasan daerah Bojong. Tapi di kamar itu Pak itu di timur-timur mau gitu. Nah, selain kue ya, kue produksi makanan. Kemudian 4. Visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keunggulan maupun infrastruktur. Lanjut. Nah, jadi tujuan sekolah SD Negeri 1 Bojong membangun SD Negeri 1 Bojong semakin gemilang, generasi mandiri yang tadi sudah dituliskan, kreatif, berakhlak mulia, dan cinta lingkungan. Coba lanjut. Nah, sampai di sini
Bapak dan Ibu mungkin ada masukan atau umpan balik bagaimana tentang visi dan misi yang sudah disampaikan.